Oke kawan-kawan, kita jumpa lagi di part 2. Itu masih dalam tahap penggalian dan pencarian ore. Saat ini sudah terlihat ore yang di kulit bumi ini sudah pada bermunculan, dan ini salah satu eksa. Dia sudah mulai menggali ya, tapi di sini sangat selektif dalam penggaliannya karena ore-nya ini dia tidak langsung banyak ya. Jadi dia ore ini diapit dengan silika-silika, ada racun-racun yang lain. Jadi harus selektif antara operator doser dengan grid controlnya. Karena kapan tidak selektif bisa kadarnya turun ya, bisa sampai 1,4, sementara hasil lab kemarin ini kadar yang sementara penggalian ini 2,4 sampai mencapai 3 up. Jadi memang sangat selektif. Yang kedua, karena dia ini memiliki banyak OB, jadi di sini ada beberapa kali eksa ini terhenti karena ada bebatuan yang disinyalir itu mengandung racun, dan kalau dia tergabung dengan ore yang kadar bagus itu terjadi pencemaran, atau dengan bahasa kasarnya dia akan meracuni semua ore yang sudah ada. Jadi untuk mengantisipasi itu kawan-kawan, ini memang harus jeli operator dengan grid controlnya ya. Ya, karena dalam menggali kulit bumi ini memang kalau orang berhitung di atas kertas pasti keuntungannya sangat besar, tapi kalau dilihat dari cara kerjanya lumayan juga, sesuai lah dengan hasil yang nanti akan dihasilkan. Makanya di sini grid control itu harus berada terus di tempat. Jadi penambang ini harus menyediakan dia rokok kalau dia merokok, kalau tidak merokok ya minuman dingin. Yang merokok ini pastilah dia berdampingan dengan kopi. Jadi grid control ini tidak boleh juga ngantuk dia. Jadi kerjanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Istirahat sampai jam 1, kerja lagi sampai jam 5. Jadi grid control ini harus standby, stay. Dia harus melihat bebatuan apa saja, karena di lokasi ini ore-nya itu berlapis ya, kayak kue lapis itu. Jadi kadang ore, kadang OB, kadang lagi silika atau yang lain-lainnya apa semua. Jadi memang harus berada di tempat, karena ini bisa membahayakan. Jangan sampai perhitungan di atas kerja sudah untung besar, setelah salah dalam pengelolaan ini pengambilan nikel, tanah nikel ini bisa merugikan. Nah, satu saja yang teracuni bisa kena semua, apalagi kalau dia sudah dimuat ya di kapal terus diambil lagi sampelnya, itu kadang dia berubah. Jadi kalau salah dalam pengelolaan tambang atau mencampur dari kadar yang rendah dengan kadar yang tinggi dianggap sebagai vitamin, nah itu yang bisa merugikan para penambang sendiri, karena modal juga ini lumayan besar. Tapi saya ingatkan kawan-kawan, kalau menambang boleh nekat, boleh berani, tapi jangan pakai modal sendiri. Karena jangan sampai mimpi dan impian yang orang cerita bahwa banyak nantinya akan menguntungkan, dan karena ini adalah kulit bumi, ya akan tergantung rezeki. Bisa-bisa kita juga apes
apes, dan harapan itu sudah pupus lah. Artinya ada kekecewaan. Kekecewaan ini melebihi daripada orang yang jatuh cinta pertama. Kalau yang jatuh cinta pertama itu sampai di sini. Tapi kalau dalam hal tambang, kerugian dalam hal tambang itu bisa merembet kemana-mana. Hanya ingat kawan-kawan, hati-hati dalam melakukan penambangan. Tetapi ada juga yang namanya hoki. Nah, hoki ini tidak semua orang memiliki, yang diberikan kelebihan kepada Allah. Disitulah hoki. Biasa gali sedikit udah dapat ore dengan kadar bagus dengan deposit yang banyak. Tapi kalau tidak hoki, yang tidak cocok auranya dengan tanah, hati-hati kawan-kawan. Makanya dalam pekerjaan itu bukan karena kemauan, bukan karena banyak duit, tetapi mohonlah doa, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan rezeki. Dan satu lagi, bisa percaya bisa tidak, dalam usaha harus berdampingan dengan supranatural, atau orang yang mengerti, atau orang yang diberikan kelebihan dari Allah untuk bisa melihat secara gaib di mana-mana saja itu tanah nikel yang baik, atau ya kadarnya ya lumayan lah. Dan itu karena sudah banyak pengalaman. Oke kawan-kawan, kita akan jumpa lagi di part 3. Jangan lupa subscribe